الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Marilah senantiasa kita memuji Allah atas segala nikmat, rahmat, inayah, ma'unah, hidayah dan taufik yang Allah limpahkan kepada kita semua. Mulai nikmat usia, perpanjangan hidup, nikmat kesehatan, keselamatan, sampai nikmat yang paling mahal, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, mudah ringannya kaki kita melangkah memenuhi panggilan Allah, hadir sholat Jumat di awal waktu. Ini nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah kekalkan nikmat iman, Islam dan hidayahnya kepada kita. Allah paringi kita nikmat keistiqomahan. Allah paringi kita nikmat cinta kepada Rasulullah, sebagaimana hari-hari ini kita peringati kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian dengan cinta kepada Rasulullah kita mampu meniru, meneladani pesan dan contoh-contoh beliau, baik dalam ibadah, dalam bermasyarakat, dalam pekerjaan, termasuk bagaimana kita mengelola rumah tangga kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat sekalian rahimakumullah. Kemuliaan seorang laki-laki tidak terletak pada jabatan yang diduduki, tidak pula pada pangkat yang disandang atau gelar yang berderet di belakang namanya. Saya ulangi sekali lagi. Kemuliaan seorang laki-laki itu tidak bergantung pada jumlah rupiah yang dimiliki, pangkat yang disandang, gelar jabatan yang berderet di namanya. Tapi ma'asyiral muslimin, kemuliaan seorang laki-laki itu terletak pada sebagus apa penilaian anak dan istrinya terhadap dirinya sendiri. Hal ini dipertegas oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang kita peringati kelahirannya di hari-hari di bulan Rabiul Awal ini, ketika beliau menyampaikan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, yang paling top, paling mulia di antara kalian, kata Rasulullah, adalah yang paling baik di mata keluarganya masing-masing. Dan kata Rasulullah, saya, kata Rasulullah, adalah yang terbaik di antara kalian di mata keluargaku sendiri. Maka ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimakumullah, mumpung suasananya masih hangat, upaya cinta dan bagaimana kita serius meneladani Rasulullah di bulan-bulan ini, mari kita renungi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu ini, bagaimana kita kembali memperhatikan keluarga kita, memperhatikan amanah kita sebagai kepala keluarga yang SK-nya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menata begitu indah kalimat-kalimat kita kepada customer. Kita sering menata begitu meyakinkan sikap kita kepada klien-klien kita. Kita sering memperindah, menghiasi
layanan-layanan kita kepada mitra-mitra kerja kita. Tapi kita sering lupa bagaimana sikap, perilaku, dan layanan kita kepada anak istri kita, keluarga kita di rumah. Padahal inilah yang kata Rasulullah menjadi indikator dan parameter kemuliaan seorang laki-laki. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu indah bila keluarga itu dibangun dengan komunikasi yang indah, seindah bidadari. Maka di momen yang penuh barokah dan begitu singkat ini, saya ingin menasihati diri saya pribadi dan kita semua tentang bagaimana dan apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita untuk menata komunikasi di rumah tangga kita ini dengan beberapa pesan yang saya singkat dengan bidadari. Yang pertama, bidadari, binya. Bi dari kalimat kata bidadari tadi, binya adalah bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Seorang suami diperintahkan oleh Allah untuk mempergauli istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara sebaik mungkin. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Perlakukanlah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara selembut mungkin, semulia mungkin, sebaik mungkin. Bila mana kata Allah kalian menemukan salah satu sifat, salah satu watak, salah satu kebiasaan dari istri kalian yang tidak kalian senangi, ada hal yang tidak kita senangi, ada hal yang kita benci dari istri kita, maka kata Allah, boleh jadi kalian membenci hal itu, tapi ketahuilah Allah menjadikan di balik itu kebaikan-kebaikan yang begitu besar. Bila mana ada salah satu dari sifat, watak, kebiasaan istri yang tidak kita senangi, kemudian kita bersabar atas itu, ma'asyiral muslimin, ada kebaikan yang besar di balik itu kata Allah. Bahkan boleh jadi Pak, boleh jadi sholat kita terlalu minimalis untuk bawa kita ke surga, sedekah kita terlalu kecil untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Boleh jadi jalan surga kita itu justru bagaimana kita bersabar dengan sesuatu yang tidak kita senangi pada istri kita. Rasulullah menyampaikan, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dil'in. Berilah nasihat kepada para istri kalian itu dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang mulia, karena ketahuilah istri kalian itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Seorang suami, kita semua punya tanggung jawab untuk mendidik anak dan istri kita, mengingatkan mereka, menasehati mereka. Tapi kata Rasulullah, istri-istri kita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jika tulang rusuk ini dipaksa dengan kasar biar lurus, maka dia akan patah. Tapi kalau dibiarkan, tidak pernah diingatkan, tidak pernah dinasehati, maka mereka juga akan tetap bengkok. Sehingga tugas suami adalah menasehati, mengingatkan dengan cara selembut dan sebaik mungkin. Yang pertama Pak, bil ma'ruf. Tadi bidadari. Sehingga yang kedua danya adalah dengarkan. Akhlak yang kedua yang dicontohkan Rasulullah dalam membangun keluarga yang penuh barokah adalah dengarkan. Dengarkan jika istri kita curhat sama kita. Dengarkan jika istri kita sedang mengeluh, sedang menyampaikan unek-uneknya kepada kita, sekedar sedang cerita kepada kita. Dan inilah salah satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, menurut psikolog itu, menurut pakar psikologi Pak, seorang istri, seorang wanita itu dalam sehari jatah ngomongnya itu bisa sampai lebih dari 20.000 kata. Ini fitrah wanita. Ini sunnatullah. Wanita itu kalau ngomong bisa lebih dari 20.000 kata. Sementara kita para laki-laki itu kalau ngomong hanya sekedar 7.000 kata. 7.000 dibandingkan 20.000 kata. Sehingga jika istri kita ngomongnya banyak, ngomongnya panjang, mau nuturi satu hal saja kalimatnya panjang dan lama sekali, curhatnya lama, panjang, itu fitrah Pak. Dan mari kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang begitu indah diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah menceritakan bagaimana suatu saat
Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepada Rasulullah tentang 11 pasangan suami istri. Aisyah ngerasani Ustaz? Tidak, Aisyah tidak ngerasani. Kata para ulama, Aisyah sedang bercerita tentang umat terdahulu. Ada 11 pasang suami istri yang diceritakan oleh Aisyah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang, barisnya banyak. Bapak bisa bayangkan, kalau satu pasang suami istri saja diceritakan Aisyah 5 menit, itu kalau 11 pasang berarti 55 menit, 1 jam. Kalau Aisyah ceritanya satu pasang itu butuh 10 menit, berarti 11 pasang Aisyah butuh waktu 110 menit, hampir 2 jam. Berarti cerita Aisyah ini kira-kira, bahkan boleh jadi lebih, itu kira-kira 1 sampai 2 jam lamanya, panjang sekali. Tapi mari kita lihat bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bandingkan bagaimana sikap Rasulullah dengan kita yang seringkali mendengarkan curhatan dan cerita istri sambil main HP, tidak perhatian, tidak mendengarkan, tidak menyimak. Tapi Rasulullah mendengarkan cerita Aisyah yang panjang dan lebar itu dengan begitu seksama. Dan hadis ini ditutup dengan kalimat Rasulullah yang indah ketika Rasulullah setelah Aisyah cerita dan panjang itu, panjang dan lebar itu, Rasulullah menyampaikan, Aisyah, cintaku padamu. Kalau bahasa bebasnya Pak, cintaku padamu seperti cintanya Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Abu Zar'in dan Ummu Zar'in ini adalah pasangan ke-11 yang diceritakan Aisyah. Artinya apa? Rasulullah SAW mendengarkan dan menyimak betul cerita Aisyah dari pasangan pertama, kedua, ketiga, keempat, menyimak dengan baik, menilai, memperhatikan, membandingkan antara pasangan satu dengan yang lain, sampai Rasulullah bisa menyimpulkan dengan begitu indah, cintaku padamu Aisyah seperti cintanya Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Hadirin rahimakumullah, ini seorang kepala negara yang kesibukannya luar biasa. Ini seorang nabi yang tugas dakwahnya begitu berat. Ini seorang panglima perang, seorang pimpinan negara yang kesibukannya jauh lebih sibuk daripada kita. Tapi akhlaknya untuk mendengarkan istri begitu indah, diperdengarkan, ditunjukkan kepada kita semua. Maka salah satu akhlak Rasulullah yang ayo kita contoh untuk menjaga komunikasi yang penuh barokah di rumah tangga kita adalah dengarkan istri kita saat mereka cerita, curhat, ngobrol dengan kita. Yang pertama bil ma'ruf, yang kedua dengarkan bidada, yang ketiga lagi adalah diam saat marah. Diam saat marah. Begitu banyak perceraian yang berawal dari perselisihan rumah tangga. Yang perselisihan rumah tangga itu berawal dari adu mulut. Salah satu dari suami istri marah-marah, ngomel-ngomel, yang satu lagi nggak terima ikut ngomel juga, ikut nyentak juga, sudah berakhir rumah tangga. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bagaimana akhlak yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika kalian sedang marah, kata Rasulullah. Misalnya kita melihat sesuatu pekerjaan, perlakuan dari istri yang tidak kita senangi. Kita melihat ada sesuatu dari anak kita yang tidak kita sukai. Muntuk-muntuk, marah, emosi kita naik sampai ke ubun-ubun, rasanya mau marah, rasanya mau nyentak, rasanya mau ngomel-ngomel. Kata Rasulullah, ketika kalian sedang marah, emosi kalian sedang naik, falyaskut, hendaklah kalian diam, jaga lisan. Pause, berhenti dulu. Jangan langsung nuturi, jangan langsung marahi, jangan langsung nyentak, jangan langsung ngomel balik. Diam dulu, tahan dulu beberapa menit. Tenangkan pikiran kita. Ketika pikiran kita sudah tenang, kondisi sudah tenang, silahkan tuturi, silahkan nasihati, silahkan ingatkan dengan cara yang baik. Tapi ketika kita sedang marah, emosi sedang naik, dan lisan kita tidak bisa kita tahan, na'udzubillah, terjadi adu mulut dan sering kali berakibat pada perceraian rumah tangga. Yang pertama bil ma'ruf, yang kedua dengarkan istri kita, anak kita, yang ketiga diam saat marah, dan yang terakhir ma'asyiral muslimin, bidadari, rinya adalah sorry. Sorry artinya maaf.
minta maaf dan memaafkan antar suami istri. Hadirin rahimakumullah, ikatan suami istri itu bukan ikatan lomba siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang berhak lebih tinggi derajatnya daripada yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini bukan soal ketika terjadi perselisihan kemudian siapa yang paling benar dan siapa yang mestinya minta maaf. Tapi ikatan suami istri adalah ikatan yang ketika akdun nikah kita lafalkan, kemudian kita berkomitmen untuk menjaga keutuhan rumah tangga ini sampai berakhirnya usia kita. Bahkan Allah janjikan di Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 23, sampai kelak kita berkumpul kembali dengan keluarga kita di surga. Maka untuk bisa menjaga keberkahan rumah tangga ini dibutuhkan kebesaran jiwa, kelapangan dada untuk lebih dulu minta maaf jika terjadi perselisihan, untuk lebih mudah memaafkan jika terjadi pertikaian di rumah tangga. Maka seorang suami pimpinan rumah tangga yang baik itu bukan berarti dia yang gengsi untuk minta maaf lebih dulu. Rasulullah menegaskan kepada kita, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Dan Allah tidak akan memberikan hadiah kepada orang yang mudah minta maaf dan memaafkan kecuali Allah beri dia kemuliaan. Allah beri dia kemuliaan. Kenapa Pak iming-imingnya kemuliaan? Karena sulitnya kita minta maaf lebih dulu, sulitnya kita ngalah ketika terjadi perselisihan, itu karena kita merasa lebih mulia. Saya ini suami, saya ini kepala rumah tangga, gengsi, masa kepala rumah tangga minta maaf lebih dulu? Sono yang salah, masa saya yang minta maaf? Merasa lebih benar, merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi derajatnya. Ini yang menyebabkan kita sulit minta maaf. Padahal kata Rasulullah, yang mulia secara hakiki di sisi Allah adalah orang yang lebih mudah minta maaf dan lebih mudah memaafkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari Pak, di hari-hari kita peringati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita renungi kembali pesan-pesan beliau, kita teladani beliau, termasuk dalam konteks mengelola rumah tangga dengan cara yang bil ma'ruf. Dengarkan ketika istri kita sedang ngobrol dan curhat kepada kita, diam saat kita sedang marah, dan kemudian yang terakhir, mudah minta maaf dan mudah memaafkan. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, Allah berikan hidayah kepada kita untuk mengelola rumah tangga ini penuh keberkahan hingga nanti sampai di surga insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah di akhir khutbah di waktu yang penuh barokah ini kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana selama ini kita abai dengan amanah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala ini. Selama ini kita sering lupa mengelola rumah tangga ini, padahal kita diingatkan oleh Allah dengan ancaman neraka ketika kita tidak beres dalam mengelola rumah tangga kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita mohon ampun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sinari keluarga kita dengan kelembutan hati di antara seluruh anggota keluarga, menjaga keutuhan rumah tangga kita dan mengumpulkan kita bersama keluarga kita kembali di surga tertinggi insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat.
اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.